Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 36 Genika akan menjelaskan tentang yang pertama, apa sih self-efficacy itu? Yang kedua, bagaimana ya contoh studi kasusnya? Yang ketiga, gimana sih caranya menyelesaikan kasus tersebut? Yang keempat, hal-hal apa aja sih yang dapat menyebabkan self-efficacy kita itu menurun? Dan gimana ya cara meningkatkan self-efficacy kita? Penasaran kan? Simak penjelasan lebih lanjutnya ya. Konsep self-efficacy sebenarnya adalah inti dari teori sosial kognitif yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Albert Bandura pada tahun 1997 mengatakan bahwa self-efficacy pada dasarnya adalah hasil dari proses kognitif berupa keputusan, keyakinan, atau pengharapan tentang sejauh mana individu memikirkan kemampuan dirinya dalam melaksanakan tugas atau tindakan tertentu yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Seseorang dengan self-efficacy tinggi percaya bahwa mereka mampu melakukan sesuatu untuk mengubah kejadian-kejadian di sekitarnya. Sedangkan seseorang dengan self-efficacy rendah menganggap dirinya pada dasarnya tidak mampu mengerjakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Dalam situasi yang sulit, orang dengan self-efficacy yang rendah cenderung akan mudah menyerah. Sementara orang dengan self-efficacy yang tinggi akan berusaha lebih keras untuk mengatasi tantangan yang ada. Rahmat Effendi pada artikelnya tahun 2013 mengatakan, faktor-faktor self-efficacy yang pertama yaitu dukungan sosial, yang kedua yaitu motivasi, yang ketiga disiplin dan bertanggung jawab, yang keempat yaitu kompetensi, yang kelima yaitu visi dan misi, yang keenam ketersediaan sarana dan prasarana, yang ketujuh faktor kesehatan fisik, dan yang terakhir rasa bersyukur. Individu yang memiliki self-efficacy yang tinggi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu mampu menangani masalah yang mereka hadapi secara efektif. Yang kedua, yakin terhadap kesuksesan dalam menghadapi masalah atau rintangan. Yang ketiga, masalah dipandang sebagai sesuatu tantangan yang harus dihadapi bukan untuk dihindari. Yang keempat, gigih dalam usahanya yang menyelesaikan masalah. Yang kelima, percaya pada kemampuan yang dimilikinya. Yang keenam, cepat bangkit dari kegagalan yang dihadapinya. Yang ketujuh yaitu suka mencari situasi yang baru. Sementara individu yang memiliki self-efficacy yang rendah memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, lamban dalam membenahi atau mendapatkan kembali self-efficacy-nya ketika menghadapi kegagalan. Yang kedua, tidak yakin bisa menghadapi masalahnya. Yang ketiga, menghindari masalah yang sulit atau ancaman dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari. Yang keempat, mengurangi usaha dan cepat menyerah ketika menghadapi masalah. Yang kelima, ragu pada kemampuan diri yang dimilikinya. Yang keenam, tidak suka mencari situasi yang baru. Dan yang terakhir yaitu aspirasi dan komitmen pada tugas lemah. Efeksi tentang yang dialami Frisley. Frisley adalah remaja umur 18 tahun yang sedang mengenyam pendidikan di salah satu perguruan tinggi swasta di kota besar. Sebelumnya, ia lahir dan tumbuh di suatu desa yang sangat asri serta belum terlalu menomorsatukan suatu pendidikan. Berkat kegigihannya dalam menjalankan aktivitas belajar yang ia tekuni, ia mampu berkembang dengan ilmu-ilmu yang ia dapatkan dari SD hingga SMA. Juga mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Ia dijuluki sebagai siswa berprestasi di sekolahnya karena seringkali mendapatkan nilai serta peringkat 1 hingga juara umum dalam berbagai ujian dan perlombaan yang berlangsung, entah itu antar kelas maupun antar sekolah. Seringkali Frisley mendapat pujian serta dorongan moral dari lingkungan sekitar, entah itu dari keluarga, teman, guru, hingga lingkungan masyarakat sekitar rumahnya. Ia hidup di lingkungan yang sangat sehat karena lingkungan tersebut ia mampu mencapai goals-nya yang selama ini ia tekuni. Ia mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya serta memiliki rasa percaya diri yang sangat baik. Pada suatu waktu, ia memutuskan untuk melanjutkan jenjang pendidikannya di salah satu kota besar yang sudah ia idam-idamkan sebelumnya. Awalnya, orang tua Frisley menantang dan memberikan suatu pilihan, di mana ia harus lulus dalam perguruan tinggi negeri dengan jurusan pilihannya atau masuk perguruan swasta dengan jurusan yang dipilih orang tuanya.
Naas, takdir Tuhan berkata lain. Ia gagal di perguruan tinggi negeri dengan jurusan impiannya yang pada akhirnya ia hanya mampu menembus suatu perguruan tinggi swasta di kota tersebut sekaligus jurusan yang orang tuanya tentukan. Padahal ia sudah berusaha mengikuti berbagai macam ujian untuk masuk ke perguruan tinggi negeri di kota itu. Pada awalnya dia tidak merasa keberatan untuk menjalankan perannya sebagai mahasiswa. Hari demi hari hingga semester berganti semester, ia baru menyadari bahwa ia tidak bisa menemukan kebahagiaannya di dalam jurusan yang sedang ia jalani. Ia merasa gagal, tidak bisa menyeimbangkan teman-temannya, dan selalu merasa tertinggal jauh setiap materinya. Hingga pada suatu hari ia merasa frustasi dan ingin mengundurkan diri akibat tidak tahan berada di dalam lingkup jurusan anak-anak ambisius tersebut. Ia sudah mempersiapkan alasan yang logis untuk orang tuanya agar sang orang tua tidak kecewa. Namun, ia berhasil melewati fase tersebut. Ia menemukan kelemahan yang menyebabkan dia merasa kewalahan di setiap tantangan yang dosennya berikan. Kemudian, ia mampu menangani akar dari permasalahan yang ada. Akhirnya, ia pun melanjutkan perannya sebagai mahasiswa hingga ia mendapatkan gelarnya dan pulang ke desa dengan segudang pengalaman yang berkesan serta rasa percaya diri yang kembali seperti sedia kala. Apa yang terjadi pada Frisley? Yang pertama, rasa kecewa. Yang kedua, kurang percaya diri. Yang ketiga, hilangnya rasa semangat untuk belajar. Dan penyebab pada Frisley yaitu rasa kecewa yang mendalam yang menyebabkan Frisley kurang percaya diri dan menjadi frustasi. Self-efikasi dalam diri Frisley dan apa solusinya. Jadi pertama yang membentuk self-efikasi dari diri Frisley itu adalah pengalaman yang menetap. Pengalaman yang menetap mungkin bisa dirasa ketika dia bersekolah di sebelumnya, dia bisa menggapai cita-citanya, bisa meraih menjadi siswa berprestasi karena mungkin dia menganggap itu hal yang gampang karena lingkungan sekitar yang mendukung dia seperti itu. Beda cerita lagi jika dia sudah menduduki bangku perkuliahan karena sudah beda posisi, mungkin lebih banyak orang yang berambisi dengan cita-citanya, jadi self-efikasi dia menurun dari sebelumnya karena ya mungkin dia merasa salah jurusan atau karena terlalu menuruti perkataan orang tua. Jadi solusi yang harusnya dia lakukan adalah sebelum dia melanjutkan ke bangku perkuliahan, sebaiknya seharusnya membahas terlebih dahulu sebelum membuat keputusan dengan orang tua. Karena mungkin dengan membahasnya mungkin akan lebih terbayang apa dan bagaimana nantinya yang akan dia kerjakan selama masa perkuliahan. Self-efficacy ini sangat penting bagi kita semua. Seseorang yang memiliki self-efficacy yang tinggi cenderung akan mudah menghadapi situasi, kondisi, bahkan suatu hal yang baru baginya. Sebaliknya, jika seseorang memiliki self-efficacy yang rendah, dia akan mengalami kesulitan untuk menghadapi hal-hal tersebut karena dia tidak percaya kepada kemampuan dirinya sendiri untuk menghadapi masalah tersebut. Hal itu akan berpengaruh terhadap motivasinya untuk mencapai tujuan tersebut dan menghambat dirinya untuk belajar dari kegagalan tersebut. Seperti halnya Frisley, jika dia memiliki self-efficacy yang tinggi, maka ketika dia gagal tidak lolos PTN, maka dia akan mencari solusinya, entah itu seperti belajar yang lebih rajin dan berkembang meningkatkan kompetensi dirinya di perguruan tinggi yang akan dia tempati. Tapi karena Frisley memiliki self-efficacy yang rendah, dia terus berpikir bahwa dia telah gagal dan menurunkan semangatnya untuk belajar dan berpikiran positif lainnya. Untuk kamu yang pernah gagal di suatu momen, bahkan tidak percaya terhadap diri kamu sendiri, mulai sekarang kamu harus bangkit. Kamu harus jadi orang yang lebih percaya diri lagi, dan kamu harus jadi orang yang selalu berpikiran positif terhadap segala sesuatu. Kamu harus membuktikan bahwa kamu tuh bisa, kamu mampu, dan kamu kuat. Oke teman-teman, itu dia penjelasan tentang self-efficacy dan studi kasusnya. Gimana nih, udah tahu kan ya apa itu self-efficacy? Nah, buat teman-teman yang merasa bahwa self-efficacy dirinya tuh lagi menurun, yuk semangat, mari kita tingkatin self-efficacy kita biar kayak Frisley tadi yang berhasil meningkatkan self-efficacy pada dalam dirinya. Nah,
Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton dan menyimak penjelasan dari kelompok 36 Genika. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.